Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Oktaviani dengan nomor NPM A1A021088 dari kelas 6C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah berbicara di depan umum yang diampu oleh Bapak Dr. Rio Kurniawan MPD. Pidato saya yang berjudul Pendidikan Pancasila Abad ke-21. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Rio Kurniawan MPD dan yang terhormat segenap panitia beserta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya, serta kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang serba canggih dan terang benderang yang kita rasakan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dalam judul pidato Soekarno-Hatta merenung dan dikisahkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Di dalam sidang Dotkursu Jumbiko Sakai atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Pan-Kemerdekaan Indonesia. Abad ke-21 merupakan abad yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Di abad 21 merupakan abad kontrol perkembangan zaman, di mana manusia harus mampu mengimbangi antara kemampuan dirinya dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Lalu pertanyaannya, apakah manusia sanggup mengimbangi antara diri dia dengan perkembangan zaman yang sangat besar, antara kemampuan di antara pengetahuan rezeki individu dengan perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Lalu, apakah nilai Pancasila sudah mati atau hanya tinggal nama saja? Atau Pancasila hanya tinggal angin lewat saja bagi individu, khususnya bagi masyarakat Indonesia? Itu merupakan pertanyaan besar bagi bangsa negara Republik Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang melihat perkembangan zaman yang semakin besar. Banyak generasi muda penerus bangsa yang melupakan makna Pancasila yang tersusun tidak hanya makna, jangankan makna, bahkan isi dari Pancasila itu mereka lupakan begitu saja. Padahal untuk mendapatkan itu, untuk memerdekakan Indonesia, pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan bangsa rela mati. Jika kita bisa melihat sebagai Jungko Hai, dari rumahku di laut tetap sinaga, intoleran, tidak menghargai antar agama, antar suku, antar budaya, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kurang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Inikah Pancasila abad ke-21? Inikah akhirnya? Dia tersenyum dengan menganggap Pancasila itu hanya lalu lalang. Selanjutnya, ayo, kita harus mau dan bisa membuat Pancasila sebagai benar-benar dasar negara kita. Harus kembalikan Pancasila sebagai Pancasila yang toleransi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu jua. Sekarang perbedaan yang banyak sekali kita temui, sekarang baik agama, suku, dan ras, jangan jadikan itu sebagai perang antar saudara, perang antar negara. Itu karena perbedaan itu yang menyatukan kita, bukan memisahkan kita. Itulah artinya Pancasila. Contoh lainnya, di dalam Pancasila ada diartikan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di manakah keadilan tersebut berjalan? Saya kasih contoh para koruptor kelas atas. Mereka mengkorupsi uang rakyat dengan banyak jumlahnya dan jumlah yang besar, tetapi apakah mereka lolos begitu saja? Dan kenapa mereka bisa lolos begitu saja? Ya karena hukum Indonesia itu dibayar. Barang siapa yang memiliki uang yang cukup dan dia berhak mendapatkan perlakuan yang khusus. Sedangkan rakyat yang biasa, yang seperti mencuri sendal, dikurung bertahun-tahun. Hukum Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang artinya lebih mengasihani orang-orang atas daripada orang-orang yang di bawah. Wahai pemimpin negara, wahai pejabat-pejabat tinggi negara, susahkah engkau
menanamkan nilai Pancasila di dalam dirimu? Dan bisakah engkau untuk mempergunakan duit untuk membeli hukum Indonesia yang sangat berharga ini? Ini krisis kepemimpinan di Indonesia semakin menjadi-jadi. Krisis kepemimpinan di Indonesia semakin merajalela. Karena apa? Karena duit, dan duit itulah hukum Indonesia bisa dibeli dengan duit. Cukup miris kita mendengarnya setelah pengikutnya, karena tidak ada penanaman nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam diri kita, dalam diri pemimpin, di dalam diri pemimpin. Jika kita menyampaikan, kita tidak menanamkan nilai Pancasila ke dalam diri kita terlebih dahulu, maka negara ini, kepemimpinan ini akan sejahtera tanpa memandang rakyat yang miskin, tanpa membeda-bedakan rakyat yang kaya dan miskin. Rakyat Indonesia cukup ras dan agama itulah kepancasilaan, sulapnya demokrasi Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong itulah kita Indonesia, dasar Pancasila. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Apakah kita berdiam diri saja? Tidak. Jangan mau kau duduk di bangku saja. Jangan mau kita hanya tertidur membaca berita saja tanpa beraksi. Hal yang harus kau lakukan ialah menanamkan nilai Pancasila dalam dirimu agar kemudian hari kejadian seperti ini tidak ada lagi, begitu keadilan tetap ada. Ayo generasi muda, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme demi keutuhan negara ini dan kemajuan serta kesejahteraan negara kita. Pengetahuan yang kita pelajari dari sekolah harus kita buat berkembang agar membudayakan manusia, kebudayaan masyarakat Indonesia semakin berkembang atas dasar Pancasila dan nilai Undang-Undang Dasar 1945. Ayo, jangan mau ketinggalan oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang menjatuhkan harga diri bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tugas video pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.